Selamat siang, selamat datang di acara kita Fatma Edu Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kedatangan dan kehadirannya. Sekaligus kami atas nama manajemen mohon maaf. Mohon maafnya karena acara ini memang karena ketersediaan tempat maka dibatasi. Ya, jadi kami banyak terima omelan Pak dari klien karena banyak nggak bisa hadir gitu kan, karena tempatnya sudah penuh. Jadi kami atas nama manajemen mohon maaf, tapi kami janji, kami komitmen bahwa acara Fatma Edu Share ini terutama pada topik-topik yang dirasakan banyak sekali diminati, itu kita akan bikin lagi dalam skala yang lebih besar nanti di bulan Oktober. Ya, nanti kita akan informasikan ke semua klien, mungkin kurang lebih sekitar untuk kapasitas 200 sampai 300 tempat akan tersedia gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi obat pelipur lara lah buat para nasabah gitu. Acara kita ini kalau saya boleh sampaikan, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kita mau mempunyai sharing, memberikan satu program edukasi ke nasabah. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Risa Bambang. Saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman di Fatma untuk menjadi leader di Fatma. Di belakang ada Ibu Dwi, ya tentunya udah pada tahu nama Ibu Dwi ya. Ibu Dwi itu kita punya practice leader untuk actuary, untuk employee benefit. Kemudian ada Pak Benny. Pak Benny ini sub leader ya untuk employee benefit juga, dan ada Pak Parlin partner untuk marketing kita. Ya, nah jadi objektifnya kita melakukan Fatma Edu Share, ya, namanya juga Edu Share, itu adalah sebenarnya program edukasi untuk para klien. Program ini sudah jalan dari beberapa tahun yang lalu, tapi di sesi yang sekarang, di tahun ini, kita memang lakukan dengan topik yang cukup bervariasi, ya, dan dilakukan di training center kita ini, sehingga ya ada konsekuensinya adalah limited seat yang available untuk para nasabah. Dan kita di sini kita prioritaskan untuk nasabah-nasabah kita yang sudah bersama kita bertahun-tahun. Ya, jadi tidak semua nasabah memang kita berikan kesempatan. Oke, Bapak Ibu, saya mulai. Nah, we'll be setting this with you. Nah, ini Medan. Oke, ya, topik kali ini itu mengenai SDSN dan BPJS. Ya, kalau kita bicara SDSN dan BPJS, maka ini menjadi sesuatu yang ramai diperbincangkan di industri. Ya, ada yang ketakutan, ada yang bingung, banyakkan yang bingung ya. Ada yang happy. Gitu ya. Ini dari perspektif tidak hanya dari perusahaan, tapi juga dari karyawan. Nanti saya akan jelaskan kebingungannya di mana. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang, apakah ini sesuatu yang baru? Tidak juga. Karena sejak Indonesia merdeka dan sejak Indonesia punya Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 45, di situ sebenarnya sudah ada perihal jaminan sosialnya.
Jadi di sana dikatakan bahwa pasal 34 ayat 2 bahwa pemerintah itu diberikan mandat sebenarnya untuk menyelenggarakan jaminan sosial untuk fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, jadi orang miskin, fakir miskin dan anak terlantar. Itu sudah ada jaminan sosial. Nah, apa yang disebut sebagai jaminan sosial? Jaminan sosial adalah sebenarnya proteksi atau perlindungan ya terhadap semua warga negara Indonesia. Perlindungannya apa aja? Tentunya perlindungan dari segala jenis resiko. Nah, kalau kita bicara resiko, Bapak Ibu, di dunia ini ada dua resiko. Ada resiko duniawi dan ada resiko yang kalau istilah saya sebut resiko Tuhani. Kenapa Tuhani? Karena yang memberikan resiko itu Tuhan dan kita nggak bisa nolak. Ya, jadi kalau resiko duniawi apa? Resiko duniawi itu misalnya gitu. Tadi kesini macet nggak? Ya macet ya. Apalagi kalau nanti kalau kita pulang ya, saya kasih tipsnya Bapak Ibu supaya nggak macet, itu jam buka itu ada window opportunity setengah jam dari mulai azan maghrib sampai setengah jam itu jalanan kosong, enak sekali ya. Tapi antara jam sore sampai mendekati azan buka ya, kalau bisa jangan di jalan lah. Tapi kalau nggak nyetir sih nggak apa-apa, kalau nyetir capek ya. Itu namanya resiko duniawi. Jadi ada kena macet, terus kemudian kita misalnya kehilangan barang dan lain sebagainya, itu resiko duniawi. Nah, resiko Tuhani apa? Resiko Tuhani itu adalah resiko yang kita dapat dari Tuhan dan kita nggak bisa tolak ya. Kenapa nggak bisa tolak? Karena yang ngasih Tuhan. Contohnya apa? Satu ya, hidup terlalu singkat. Bapak, Ibu percaya bahwa itu adalah resiko? Bisa nggak kita tolak kalau kita memang sudah diatur Tuhan untuk hidup terlalu singkat? Rasanya nggak bisa ya. Contohnya siapa? Kayak semacam Haji Masaid, main bola malam-malam nggak ada. Terus kemudian siapa presenter Ricky Joe belum sampai masuk MMC masih ada di depan jalan Rasuna Said, nggak ada. Ustadz Uje jatuh di motor, nggak ada. Jadi hidup terlalu singkat itu resiko. Dan di antara kita semua kemungkinan bisa mengalami itu 1:1 Bapak Ibu. Resiko yang kedua yang disebut sebagai hidup terlalu panjang. Ya, apakah hidup terlalu panjang itu resiko? Iya. Bisa nggak kita nolak? Nggak bisa. Apalagi setiap tahun ada satu hari dalam kehidupan Bapak Ibu, itu Bapak Ibu berkumpul bersama orang-orang yang Bapak cintai dan orang-orang yang mencintai Bapak dan Ibu berdoa. Tahu nggak doanya apa? Ya, panjang umur. Ya. Setiap kita ulang tahun, kita always make a wish, minta panjang umur. Bapak tahu bahwa doa itu mempunyai konsekuensi yang berat. Itu adalah satu konsekuensi yang berat. Ini saya ceritakan, ayah saya meninggal 26 November 2009. 2 tahun dalam masa terakhir hidupnya. Pak, silakan Pak, di depan Pak. Ini AC-nya agak cukup panas, saya boleh buka jaket saya nggak ya? Jadi 2 tahun dalam masa terakhir ayah saya itu dihabiskan di atas tempat tidur. Mohon maaf, makan dan minum di atas tempat tidur, ke belakang juga di atas tempat tidur. 2 tahun Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan pada hari 2 tahun masa terakhirnya, ayah saya harus disediakan satu, kebetulan dia tinggi besar ya, jadi harus punya perawat orang tua yang 24 jam dan nggak bisa satu karena 24 jam, jadi harus ada 2 orang. Di kamarnya ada alat pengobatan, oksigen dan lain sebagainya, sudah sama seperti ICU. Itu 2 tahun. Ya, jadi bayangin kalau kita setiap ulang tahun kita make a wish, panjang umur, ya, tapi di masa tua kita nggak punya uang. Perawatan yang seperti tadi tidak murah Bapak Ibu, mahal sekali. Saya punya teman meninggal usia 46 tahun, 6 bulan setelah ayahnya meninggal. Ayahnya salah satu pejabat di Bandung,
Dia tinggal di Jakarta, di Tebet, dia harus pulang pergi ke Bandung setiap hari Sabtu ngurusin ayahnya. Kenapa? Ayahnya 9 tahun Bapak Ibu seperti ayah saya. 9 tahun hidupnya di atas tempat tidur. Bayangin kalau nggak punya uang untuk urus itu. Jadi 6 bulan setelah ayahnya nggak ada, dia juga ikut pergi. Jadi ayahnya hidup terlalu panjang, 84 tahun, anaknya hidup terlalu singkat. Nah, resiko itu tadi, resiko pertama dan kedua, resiko Tuhan itu akan terjadi ke kita. Either kita nomor 1 atau nomor 2. Kita bisa ngomong enggak, kita bisa ngomong nggak mau, nggak bisa. Tuhan kasih kita nomor 1, ya nomor 1. Tuhan kasih kita nomor 2, ya nomor 2. Ada resiko ketiga yang terjadi berulang-ulang. Kalau yang pertama atau yang kedua, resikonya cuma terjadi sekali. Ya, kecuali kita jadi zombie hidup lagi kan. So, ini enggak, kita terjadi sekali. Kalau yang resiko ketiga itu terjadi berulang-ulang. Bisa ke nomor 1, nempel ke nomor 1, bisa nempel ke nomor 2. Apa? Sakit dan kecelakaan. Nah, karena ada resiko Tuhani tadi, maka kita perlu proteksi. Kita perlu yang namanya, kalau istilahnya kerennya, jaminan sosial. Karena ada resiko untuk yang nomor 1, resiko nomor 2, resiko nomor 3. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Dasar kita untuk fakir miskin dan anak terlantar itu sudah dijamin seharusnya. Jadi sebenarnya sudah sejak Indonesia merdeka kita sudah tahu yang namanya jaminan sosial. Tapi ini baru ramai diperbincangkan karena baru diberlakukan. Jadi sebelum tahun 2004, pada saat Undang-Undang Jaminan Sosial itu diluncurkan, Indonesia punya jaminan sosial nggak? Punya. Ya, tapi jaminan sosialnya hanya berlaku untuk para formal worker, ya, dengan adanya jam sostek. Kan kita semua di cover jam sostek ya, kita bayar jam sostek kan, itu jaminan sosial untuk formal worker. Ada nggak jaminan sosial untuk PNS, untuk TNI, untuk polisi? Ada nggak? Ada, tapi hanya untuk pensiun dan kesehatan, karena mereka punya askes, ya, mengcover untuk resiko kesehatan. Mereka punya taspen, mereka punya asabri. Apa sih fungsinya taspen dan asabri? Mereka memberikan pelayanan jaminan pensiun untuk para PNS dan armed forces, untuk para TNI dan polisi. Justru kita yang swasta belum punya jaminan pensiun. Ya, jam sostek hanya mengcover apa aja, Bapak Ibu boleh bantu saya? Ada jaminan pelayanan kesehatan, hari tua, kematian, dan kecelakaan kerja. Ada 4, ya, ada 4. Nah, akhirnya tahun 2004, ya, Presiden wanita kita Ibu Megawati di masa terakhir kepemimpinannya menandatangani satu undang-undang yang cukup fenomenal, karena di sini seluruh warga negara Indonesia, ya, yang ada di Indonesia, termasuk warga negara asing yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan, itu mendapatkan proteksi secara full range, secara komplit. Ada 5 yang diberikan. Kalau jam sostek tadi kan cuma 4, ini 5. Jadi 4 jam sostek plus 1 jaminan pensiun. Ya, ada jaminan kesehatan, jaminan kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Itu semuanya di cover di undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Ya. Namun, ya, undang-undang ini hanya ada di laci, Bapak Ibu. Ya, tidak punya gigi. Nggak berfungsi sama sekali sampai keluar Undang-Undang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi hanya disimpan di dalam laci. Tapi kemudian pada tahun 2011 ada Undang-Undang BPJS. BPJS, jadi Badan Penyelenggara. Dia berfungsi sebagai administrator. Dia berfungsi sebagai penyelenggara jaminan sosial yang 5 tadi. Di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Di situ dikatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan ada 2. Satu yang disebut sebagai BPJS Kesehatan, ya. BPJS Kesehatan, di mana
perusahaan ini sebenarnya adalah transformasi dari Askes. Askes kita tahu ya, tadinya penyelenggara jaminan kesehatan untuk PNS dan TNI sama polisi. Dia berubah bentuk, jadi Askes itu tidak ada lagi, tapi berubah namanya menjadi BPJS Kesehatan. Dan kemudian Jamsostek itu juga tidak ada lagi. Dia berubah namanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Labor. Ya, ini pun dari 2011 itu masih 3 tahun lagi di dalam laci. Ya, mungkin kalau tahun 2014 ini tidak ada pergantian presiden, saya juga nggak tahu, mungkin masih dilaci terus. Tapi karena 2014 harus ada pergantian presiden, maka Pak SBY tahun lalu sudah menandatangani sebuah perpres, ya, tiga buah perpres bahkan, yang satu adalah untuk penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Jadi di 1 Januari 2014 dikatakan bahwa jaminan kesehatan mulai diberlakukan di Indonesia. Tapi pesertanya baru PNS, civil servant, ya, pegawai negeri sipil, kemudian armed forces, jadi TNI dan polisi, ya, termasuk pensiunan PNS dan purnawirawan dari TNI dan polisi, juga peserta Jamsostek untuk jaminan kesehatan yang swasta. Jadi kalau di Jamsostek itu kita sebenarnya kan wajib untuk ikut jaminan kesehatan ya. Ya, tapi kan banyak dari kita di swasta yang tidak ikut Jamsostek untuk jaminan kesehatan kan. Karena di undang-undangnya di Jamsostek ada peraturan turunannya yang mengatakan bahwa kalau kita sudah punya program sendiri yang lebih bagus daripada yang diselenggarakan Jamsostek, maka kita tidak perlu lagi ikut Jamsostek. Jadi di situ boleh kita ikut program lain selama program itu sama, minimum, atau bahkan lebih bagus dari yang diselenggarakan Jamsostek. Nah, tapi ada juga kan di antara kita teman-teman di industri, di komersial sektor yang ikut Jamsostek, nggak mau pusing, dia nggak mau beli asuransi kesehatan, dia nggak mau menyelenggarakan sendiri, atau ikut ASO misalnya ya, Administration Services Only, mereka ikut Jamsostek. Itu tetap diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang tadinya namanya Askes. Jadi apa aja sih regulasinya? Tadi sudah saya katakan ya. Di sini ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang SDSN nomor 40 2004, Undang-Undang BPJS nomor 2004 tahun 2011, dan kemudian ada Perpres nomor 12 tahun 2013. Ini diluncurkan Oktober 2013. Tapi 1 bulan sesudahnya pemerintah sendiri mengeluarkan draft revisinya. Jadi Oktober keluar Perpres 12 tahun 2013 yang mengatur mengenai guidance atau juklak atau petunjuk pelaksanaan untuk BPJS Kesehatan. Kemudian di November 2013 draft revisinya sudah keluar. Akhirnya Desember 2013 draft revisinya menjadi Perpres diresmikan. Nomor 111 tahun 2013, dan ada juga Perpres nomor 109 tahun 2013 serta draft Perpres. Ada 2 draft Perpres untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jadi cuklaknya. Oke, jadi apa aja sih ruang lingkup dari skema manfaat atau imbalan untuk SDSN yang tadi saya katakan, jaminan kesehatan? Dia menggunakan konsep asuransi sosial. Bapak Ibu di sini ada yang pernah dengar istilah managed care? Belum ada ya? Kalau asuransi kesehatan, udah tahu dong ya. Asuransi kesehatan kan ya kita bayar premi ya kepada perusahaan asuransi kesehatan. Kemudian kita mendapatkan pelayanannya. Pelayanannya ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan, ada kacamata, kedinginannya. Tukerannya zaman saya sih kepanasan. Saya duduk di situ kedinginan. Geser aja, geser. Atau tukar. Oke,
Ya, jadi managed care itu seperti apa? Jadi kalau di asuransi kesehatan, itu tentunya setiap perusahaan kan nggak mau rugi ya. Betul kan? Perusahaan asuransi juga nggak mau rugi. Apa sih yang bisa membuat perusahaan asuransi rugi? Nah, kalau klaimnya berlebihan lah, ya kan? Kalau klaimnya terlalu banyak, ya pasti rugi dia. Jadi dia harus menghitung dengan cermat. Biasanya si penghitung premi di perusahaan asuransi atau istilahnya aktuaris, tahun depan pasti naikin premi tuh. Kalau tahun kemarin claim experience-nya banyak, ya kan? Nah, tapi bagaimana cara mereka mencegah supaya klaimnya nggak banyak? Bagaimana cara mereka mencegah mengkonten cost? Ya, caranya adalah ya mereka membatasi yang namanya penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelumnya. Betul kan? Istilahnya pre-existing condition. Jadi kalau kita punya penyakit-penyakit yang sebelumnya, nanti kita pada waktu ikut asuransi, kita tidak bisa klaim tuh untuk penyakit-penyakit yang sudah kita derita sebelumnya. Ya, atau ada juga caranya mereka adalah dengan melakukan revisi penghitungan preminya berdasarkan claim experience. Nah, konsep managed care itu berbeda dengan asuransi. Managed care seperti apa? Managed care itu biasanya adalah satu program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk warga negaranya. Jadi, kalau di asuransi kesehatan, seseorang yang sudah kondisi penyakitnya itu parah sekali, diterima nggak? Ditolak. Kalau di managed care, Pak, seseorang yang ada di ICU sekalipun diterima, selama dia terdaftar sebagai warga negara atas sebuah pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat yang menyelenggarakan program managed care. Di ICU sekalipun. Hebat banget ya. Ya, luar biasa. Ada nggak dia pre-existing condition, penyakit-penyakit yang dikecualikan? Tidak ada. Semuanya di cover. Nah, bagaimana sekarang managed care itu dia mengkonten biaya, menjaga biaya? Caranya satu, ya, mereka menerapkan sistem rujukan. Jadi Bapak Ibu, kalau asuransi kesehatan, kalau kita mengalami nggak enak badan, flu, boleh nggak langsung ke dokter spesialis? Boleh. Kalau managed care boleh nggak sistem rujukan? Nggak boleh. Kita harus ke puskesmas terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan medical tingkat pertama. Tapi boleh nggak kita langsung ke rumah sakit? Boleh nggak? Asal bayar sendiri. Atau boleh kalau emergency. Ya, karena kita menyadari bahwa puskesmas kan jam 2 tutup. Ya, paling lama jam 3. Jadi kalau emergency boleh. Tapi kalau kita pilak-pilak kan nanti ke dokternya jam 4 aja pulang kantor nggak bisa. Ya, harus di jam operasional puskesmas atau klinik yang ditunjuk atau mempunyai kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, dari sana mereka akan memberikan rujukan tuh ke dokter spesialis. Termasuk juga kalau memerlukan laboratorium, tindakan medis lainnya. Kalau mereka bisa cover, karena sekarang saya lihat puskesmas berlomba-lomba untuk memperbaiki, mereka punya fasilitas dan juga mereka memperbaiki punya gedung dan sebagainya. Mereka sampai ada sekarang yang bisa menangani rawat inap. Jadi kalau puskesmas itu punya laboratorium, punya X-ray, punya rawat inap, ya kita akan di cover di sana lah. Ya, dia tidak akan memberikan kita rujukan kecuali memang secara medis harus dirujuk. Jadi itu konsep managed care. Jadi medical providernya itu dibatasi. Boleh nggak keluar negeri? Nggak boleh. Ya, kalau asuransi kesehatan boleh nggak kita mendapatkan pelayanan kesehatan di Singapura, di Penang? Boleh. Cuma kita nanti sistemnya reimburse karena kartu kita di sana dia bingung. Siapa nih katanya? Ya, jadi disitulah mereka melakukan cara menahan atau menangani biaya supaya tidak terlalu besar. Itu nanti bedanya akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian jaminan kematian sama sih seperti jam sostek yang sekarang ya. Jaminan kecelakaan kerja juga sama. Jaminan hari tua
sedikit berbeda, ya sebenarnya sama tapi nanti ada sedikit perbedaan aja, nanti saya jelaskan di belakang. Dan ini yang baru, karena ini tidak ada di jam sostek, yang disebut sebagai jaminan pensiun. Jadi apa sih bedanya jaminan hari tua dan jaminan pensiun? Ada yang bisa bantu saya? Kalau sekarang jaminan hari tua tahu dong, itu bentuknya apa? Iuran ya, iuran dari kita ya, dari perusahaan. Kemudian ditangani, diinvest oleh jam sostek. Ini akan dipakai pada saat kita nanti pensiun. Uangnya diberikan sekaligus atau dicicil? Sekaligus. Boleh di saat pensiun atau di saat kita tidak bekerja dalam beberapa waktu tertentu. Dulu 6 bulan, sekarang katanya sudah sebulan juga boleh. Ya. Nah, sama. Ini namanya jaminan hari tua. Kalau jaminan pensiun apa? Jaminan pensiun adalah kita sama mengiur uang juga, ya, melakukan iuran. Ya, kalau jam sostek iurannya perusahaan, kalau ini nanti iurannya perusahaan dan karyawan. Kalau SJSN. Tapi manfaatnya kita terima nanti pada waktu kita menikmati hari tua setelah pensiun. Jadi akan diberikan secara bulanan pensiunan. Oke, jelas ya Pak ya bedanya antara jaminan hari tua dengan jaminan pensiun. Nah, kalau kita masuk ke jaminan kesehatan, siapa saja sih orang-orang di Indonesia yang akan terkena kewajiban untuk mengikuti jaminan kesehatan? Saya katakan kewajiban. Kenapa? Karena ini memang benar-benar wajib. Kalau jam sostek wajib nggak? Kenapa wajib? Karena namanya undang-undang. Undang-undang itu posisi hukumnya hanya setingkat di bawah undang-undang dasar. Jadi wajib. Tapi bagaimana dengan enforcement-nya? Banyak nggak sih, apakah komersial sektor 100% itu jam sostek? Enggak. Hanya berapa persen? Enggak lebih dari 40%. Sisanya kemana? Ya santai-santai aja. Ada sanksi nggak? Nggak ada. Nah, kalau ini enforcement-nya akan lebih ketat dan ada sanksi. Ya, sanksinya untuk direksi pidana. Ya, ada penalti juga. Kenapa saya katakan enforcement-nya akan ketat? Karena kalau jam sostek itu hanya diberlakukan untuk formal sektor, hanya untuk pekerja formal. Jadi kalau kita nggak ikut ya rugi-rugi kita gitu kan. Pemerintah nggak akan pusing. Di sini pemerintah akan pusing. Kenapa? Karena orang miskin dan yang tidak mampu itu yang bayar premi siapa? Pemerintah. Jadi mereka orang miskin dan orang tidak mampu yang tadinya nggak bisa ke rumah sakit, dia akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang bayar siapa? Pemerintah yang tanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah kan akan sangat berkepentingan dananya cukup untuk membayar orang miskin, karena orang miskin di Indonesia itu tidak sedikit. Ya, jadi pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin agar yang membayar iuran itu menjalankan kewajibannya. Nah, sekarang kita lihat formal worker ya, seperti kita semua karyawan itu yang bayar perusahaan dan karyawan. Padahal saat ini kita dapat pelayanan kesehatan nggak dari perusahaan? Dapat. Siapa yang bayar? Perusahaan. Nanti Bapak Ibu akan dipotong gajinya sedikit. Oke, beda ya. Yang informal worker, profesional atau independent employee itu dia bayar sendiri. Orang kaya, investor kan, atau pemilik perusahaan, dia juga bayar sendiri. Ya. Pensiunan itu dibayarkan pemerintah, civil servant pemerintah dan potong gaji mereka. Tadinya PNS, TNI, polisi sama kayak kita dibayarin semua sama pemerintah, tergantung golongan-golongan. Nanti mereka akan dipotong dari gaji. Termasuk orang asing yang kerja di Indonesia sudah lebih dari 6 bulan, masa kerjanya juga harus wajib ikut. Yang tidak wajib ikut apa? Warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kenapa dia tidak ikut?
karena di sana tidak ada puskesmas. Ya. Nggak ada di London puskesmas, di KL, di Penang nggak ada puskesmas, jadi ya dia nggak ikut. Nanti diatur melalui perpres tersendiri. Oke, ini adalah para pembayar iuran untuk SDSN, BPJS Kesehatan. Bagaimana dengan BPJS yang jaminan hari tua? Untuk jaminan hari tua, ekspatriat tidak apply, tidak berlaku, ya. Tapi kita berlaku, ya. Dan kita nanti harus juga membayar. Ada iuran lagi yang akan dipotong ke gaji kita. Ya, profesional dia bayar sendiri, employer dia bayar sendiri. Orang miskin ada nggak jaminan hari tua? Nggak ada. Ya, orang dia nggak kerja, kalau nggak nanti semua orang akan klaim ke RT saya miskin. Karena kita nggak perlu kerja, nanti usia 55 kita dapat sejumlah uang. Ya, kalau yang laki-laki nanti takutnya kawin lagi, dapat sejumlah uang di usia 55. Nah, polisi, pegawai negeri, ABRI, dan TNI juga dapat. Kenapa, Pak? Oh gitu. Itu ada kawin lagi. Ya. Mungkin ada hidden agenda, Pak. Oke ya, jadi TNI, polisi juga yang bayar pemerintah dan mereka sendiri. Nah, ini yang baru. Ini yang baru. Saya hanya mau memperlihatkan ke Bapak Ibu ada inkonsistensi di sini. Ini kalau ini perpresnya sudah ada nomor 12 dan revisinya nomor 111. Kalau ini dan ini perpresnya masih draft. Tapi katanya rencananya Agustus ini akan di sign off, berarti akan diresmikan, dan Oktober akan disosialisasikan. Ya walaupun kita juga nggak tahu ya, kadang-kadang pemerintah Indonesia kalau bikin planning itu jago, tapi implementasinya dipertanyakan. Nah, tapi anyway, di sini ada inkonsistensi. Di sini ekspatriat nggak berlaku, di sini berlaku. Padahal sama-sama ngiur, sama-sama manfaatnya diberikan pada saat dia mencapai usia pensiun. Yang saya bingung ya, buat apa sih gitu kan? Di sini saya setuju. Di sini ekspatriatnya mama mau pensiun di Indonesia gitu. Kemungkinan kecil kan, ekspatriat, dia akan retire di Indonesia. It's unlikely. But anyway, they have to pay. Jadi formal worker yang bayar sama juga perusahaan sama karyawan. Di sini bayar sendiri ya untuk yang independent employee, profesional, yang employer juga seperti itu. Untuk PNS dan Armed Forces, TNI dan polisi juga dibayar oleh pemerintah dan oleh karyawannya sendiri. Nah, jadi siapa sih penyelenggaranya? Tadi penyelenggara dari SDSN, seperti saya jelaskan di awal, adalah BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini independent body, Bapak Ibu. Dia bukan pemerintah. Dia adalah non-profit organisasi. Tapi dia report ke presiden. Jadi walaupun dia independent body, dia tetap bertanggung jawab ke presiden. Tapi dia disupervisi secara ketat oleh satu dewan jaminan sosial yang anggotanya kurang lebih ada 12 orang, dan itu dipilih, diangkat dan dilantik oleh presiden. Ya, fungsinya apa sih? Fungsinya ya melakukan administrasi pendaftaran, kepesertaan, dia bayar klaim, dia kolek iuran itu dia yang kolek. Kemudian mereka juga yang melakukan investasi, ya mereka yang bertanggung jawab. Bapak Ibu tahu kira-kira berapa angka yang akan mereka dapat? Minimum 600 triliun. Nanti saya kasih tahu kenapa bisa 600 triliun, dapatnya dari mana. APBN kita berapa? Ya, sekitar 1.600 sampai 1.800 triliun. Itu APBN Indonesia satu tahun. Ya, 600 triliun berarti sepertiganya dari APBN Indonesia. Mudah-mudahan kita nggak perlu bayar pajak lagi, ya. Mudah-mudahan, walaupun nggak mungkin. Ya, nanti saya kasih angkanya.
Karena itu minimum, itu bisa menjadi angkanya lebih dari 2.000 triliun. Ya, hampir ya, tapi masih kalah lah sama profitnya Freeport ya, yang 8.000 triliun tiap tahun. Profit loh, bukan revenue. Jadi Freeport itu bisa bikin, kalau 8.000 dibagi 1.800, tiap tahun dia bisa bikin 5 Indonesia tiap tahun. Oke, nah jadi yang seperti saya katakan tadi, yang namanya askas. Jadi pilih mana Pak Prabowo ya? Kampanye Bapak nggak boleh. Ya. Jadi Askes sejak 1 Januari 2014 berubah menjadi BPJS Kesehatan. Sedangkan Jamsostek itu berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun nanti mereka itu baru berfungsi di 1 Juli 2015. Nah, ada dua yang tadi kita katakan, ya, penyelenggara jaminan sosial, ya walaupun hanya jaminan pensiun untuk PNS dan tentara sama polisi, yang diharuskan oleh Undang-Undang BPJS mentransfer asetnya. Karena mereka sekarang kan menyelenggarakan jaminan pensiun untuk PNS nih, si Taspen. Nanti di tahun 2029 mereka diharuskan mentransfer asetnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga Asabri yang menyelenggarakan program jaminan pensiun untuk tentara dan polisi. 2029 juga harus. Mau nggak kira-kira mereka? Nggak mau. Dari mulai sekarang sudah melakukan istilahnya bikin roadmap. Mereka minta kita untuk bantu mereka bikin roadmap Taspen sampai 2029. Tapi pada waktu kita fundraising, perintahnya jelas, Pak, tolong kita dibantu konsultani untuk bikin roadmap. Oke, kita akan bikin sebaik-baiknya. Kalau perlu ada orang asingnya, oke, Pak, tolong dicariin expert konsultan mengenai jaminan sosial dari luar. Kita dapat seorang ahli jaminan sosial dari Kanada, seorang ahli jaminan sosial dari Malaysia, seorang ahli jaminan sosial dari Jordan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memberikan konsultasi kepada pemerintah di 3 negara ini penyelenggara jaminan sosial. Kita panggil ke sini. Dalam informal meeting mereka katakan, Pak, ujungnya harus menolak ini. Wah, mau gitu. Karena tendernya diberikan bisikan. Hasilnya seperti ini. Saya bilang kita nggak independen dong. Ya, jadi akhirnya mereka jalan dengan pihak yang lain karena mereka menolak ini. Mereka katakan, tapi Pak, coba deh Bapak secara secara logika, siapa sih yang lebih jago ngelola pensiun, Jamsostek atau kita yang memang sudah menyelenggarakan? Saya bilang ya memang jagoan Bapak Ibu. Siapa yang lebih punya sistemnya, yang lebih siap? Bapak Ibu juga. Ya udah, kenapa nggak berani? Ya nggak berani kita kalau kita dipesan. Tapi kalau nanti dari hasil pemikiran kita, analisa kita memang seperti itu, dan memang realitanya di negara-negara tersebut, itu memang dipisahkan antara penyelenggaraan jaminan sosial untuk PNS, civil servant, sama sektor komersial sektor, memang separate, ya, itu lain masalah. Tapi kalau dari awal sudah di set, ya nggak boleh. Kan? Oke, anyway, ini sudah jalan. Jadi tahun 2029 mereka harus mentransfer asetnya. Oke, jadi yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, ya, transformasi dari Jamsostek menyelenggarakan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Walaupun ini namanya kecelakaan kerjanya di tempat kerja, itu tidak hanya kalau kita ketok dulu ya Pak, amit-amit, kayu ya. Kalau kita kecelakaan di tempat kerja, enggak, termasuk pada waktu kita berangkat ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja, itu juga menjadi bagian dari ruang lingkupnya. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun, yang 3 ini sudah jalan di Jamsostek, ini yang baru. Dan BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan. Jadi beda dengan Jamsostek. Kalau Jamsostek namanya jaminan pelayanan kesehatan, ini jaminan kesehatan, ya. Oke, di
di Perpres nomor 12 tahun 2013 dan revisinya nomor 111 2013 dikatakan per 1 Januari tahun ini maka PNS, TNI, polisi sudah mendapatkan jaminan kesehatan. Kita kapan? Kita Januari tahun depan, 6 bulan dari sekarang. Kita wajib untuk ikut ini. Ya, yang belum adalah perusahaan skala mikro. Tapi yang perusahaan skala besar, skala menengah, dan skala kecil harus ikut, termasuk ekspatriatnya. Ya, ikut jaminan kesehatan. Nanti bayar iuran nggak? Bayar iuran. Ya, karyawan dipotong nggak? Gajinya dipotong karena harus bayar iuran juga. 2016 1 Januari mikro, perusahaan mikro. Kemudian 3 tahun setelahnya 2019 barulah berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Mohon maaf saya nggak bisa jawab kalau ditanya kenapa sih 2019, kenapa nggak 4, 5, 6, 7 gitu. Ya biasalah, presiden kita kan selalu senang dengan angka-angka yang ada ininya, feng shui-nya. Jadi dipilihlah 2019. Oke, bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan? Ya, BPJS Ketenagakerjaan saat ini ya sudah jalan, dia untuk yang taspen, jaminan pensiun, untuk PNS, untuk yang TNI sama polisi, asabdinya tetap jalan, dan untuk yang jam sostek juga tetap kita mengiur kan. Ada nggak yang berhenti mengiur jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan hari tua? Nggak ada kan, kita ngiur terus ya. Saya sarankan Bapak Ibu kirim surat ke BPJS Ketenagakerjaan untuk tanya saldo tiap karyawan. Kenapa? Nanti di Juli 2015 itu seluruh dari komersial sektor akan masuk ke sini. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi untuk keamanan Bapak Ibu sebaiknya bikin surat ke BPJS Ketenagakerjaan, tanya berapa sih saldo tiap karyawan di perusahaan kita. Mereka akan balesin. Jadi kalau terjadi sesuatu itu jadi pegangan. Karena ini kan surat resmi, formal letter. Oke, di Juli 2015 maka berlakulah BPJS Ketenagakerjaan, walaupun ini bertahap. Jadi perusahaan skala besar dan skala menengah semua jaminan, ya 5 jaminan berlaku. Tapi kalau perusahaan skala kecil, maka jaminan pensiun belum berlaku. Oke, yang mikro, jaminan pensiun dan jaminan hari tua belum berlaku. Ya, nah nanti 2029 baru semua akan diberlakukan. Oke, tahapannya jelas Bapak Ibu ya. Kita masuk sekarang di tiap jaminan-jaminannya. Oke, sorry, sebelumnya jadi kalau kita telaah secara perusahaan, ini apa saja sih jadinya yang menjadi wajib untuk dilakukan, wajib untuk diikuti. Kalau tadinya kan kita ada jam sostek di bawah ya, kemudian ada labor law, undang-undang ketenagakerjaan. Nanti per 1 Januari 2015 maka yang wajib jam sostek sudah tidak ada lagi, adanya SDSN dan BPJS. Itu wajib. Ya, sama seperti sekarang kan juga jam sostek wajib ada UK13. Sekarang ini hanya berubah bentuk. Ya, jadi SDSN BPJS wajib, UK13-nya wajib. Program-program lainnya sama seperti biasa, voluntary. Oke. Yang disebut sebagai employee benefit ya, sesuai dengan labor law, tentunya Bapak Ibu tahu semua ya. Kalau karyawan meninggalkan perusahaan karena sebab apapun, maka perusahaan dalam tanda kutip harus kasih pesangon kan. Pesangonnya itu adalah termasuk kalau dia meninggalkan perusahaan karena pensiun atau natural. Nah, oke, kita masuk satu persatu, kita bedah jaminan kesehatannya. Jaminan kesehatan tadi sudah saya katakan menggunakan konsep managed care. Nah, konsep managed care ini sama sebenarnya kayak seperti yang sudah kita miliki sekarang, yang disebut sebagai Kartu Jakarta Sehat.
Ya, kartu Jakarta Sehat itu kan dia memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap orang yang punya KTP Jakarta. Betul kan? Pelayanan kesehatannya kira-kira pelayanan kesehatan kelas 1, kelas 2, atau kelas 3? Tentunya yang paling basic, normatif. Kita bayar premi nggak? Bayar iuran nggak? Enggak. Itu diberikan secara gratis. Boleh nggak orang yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan? Boleh. Tapi boleh nggak kita langsung ke dokter spesialis? Nggak boleh. Harus lewat puskesmas. Nah, tentunya kita masih ingat pada awal-awal gubernur baru Pak Jokowi, semua orang yang tadinya nggak bisa mempunyai tidak bisa berobat, tiba-tiba bisa berobat. Euforia, orang Indonesia kan paling senang euforia kan. Ada mall baru dibuka di situ, penuh selama 6 bulan, tapi setelah itu sepi. Cuman mau lihat toko-tokonya. Ya, euforia, semua orang ke puskesmas, semua orang ke rumah sakit. Ya, rugi kan? Pemda DKI rugi. Rumah sakit teriak-teriak minta tambahan pembayaran. Ya, biasa. Karena yang namanya managed care, selain mereka memberlakukan providernya itu dibatasi, ya, dan sistem rujukan, mereka juga menerapkan yang namanya promotif, ya, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi sekali lagi bedanya dengan sistem asuransi yang biasa. Kalau asuransi kesehatan hanya kuratif, penyembuhan, dan rehabilitatif, ya, rehabilitasi. Mereka ada yang namanya promotif dan preventif. Jadi mereka itu seharusnya si pemerintah daerah atau pemerintah pusat bikin taman, bikin pedestrian, dan menyelenggarakan penyuluhan kesehatan. Ya, menggerakkan orang itu naik bis dari halte atau terminal yang ditentukan. Nggak keluar gang langsung begini, metronya tiba-tiba dari tengah langsung ke kiri naik. Yang naik motor di belakang nyungsep di go. Ya, jadi ada tindakan yang namanya promotif dan preventif. Jadi penyuluhan dan pembangunan fasilitas-fasilitas olahraga yang bisa membuat masyarakat sehat, nggak sakit. Nah, mereka menerapkan guaranteed acceptance. Even orang yang dalam posisi di ICU sekalipun itu langsung otomatis di cover. Ya, tidak ada masa tunggu, tidak ada pengecualian, langsung dibayar. Ya, dan berlaku untuk semua orang, tidak ada pre-existing condition. Penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelumnya tidak ada pengecualian, semuanya di cover. Tapi ya harus melalui konsep rujukan. Jadi harus selalu lewat puskesmas atau klinik yang ditunjuk. Kira-kira karyawan senang nggak nih nanti? Nggak ada yang iya ya, semuanya nggak senang ya. Karena kita harus lewat puskesmas. Ya, kalau boleh nggak kita nggak lewat puskesmas? Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi tidak ikut sistem ini. Ya, ada beban konsekuensi biaya yang harus ditanggung sendiri. Ya. Nah, mereka menerapkan di SDSN BPJS Kesehatan ini ada 3 kelas. Ya, 3 kelas servis, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jadi ini beda dengan kartu Jakarta Sehat. Kalau kartu Jakarta Sehat kan hanya kelas 3. Otomatis kita yang nggak senang ke puskesmas, nggak mau pakai itu, kelas 3 nggak pakai kan? Tapi ikhlas nggak kita? Ikhlas karena nggak bayar. Maksud nggak bayar itu marah-marah sih, ikhlas lah. Ya, ini nanti ikhlas nggak kita kira-kira? Belum tentu ikhlas. Kenapa? Karena akan ada biaya yang harus kita iur, total nilainya 5%. 5% dari ada limitasinya 2 kali PTKP. Di mana dari 5% itu 4 ditanggung perusahaan, 1 ditanggung karyawan. Jadi Bapak Ibu bisa hitung dari gaji masing-masing ya. Tapi kalau gajinya di atas 2 kali PTKP kan tentunya hanya membayar 1% dari 2 kali PTKP ya. Untaxable income. Kurang lebih PTKP ini untuk
kawin dengan satu anak K1 ya 2,3 katakanlah 4,6, katakanlah saya gampangnya 5 juta deh, 1% dari 5 juta ya, itu akan menjadi beban kita sekitar kurang lebih 500.000 Bapak Ibu akan dipotong tiap bulan. 50.000. Kenapa? Kalau gajinya 500 ya 1%-nya nggak nyampe ya. Tapi kan nggak ada yang gajinya 500.000 per bulan Pak. Kan UMR ya, UMR tentunya ya ada daerah-daerah yang di bawah 2 juta ya, di bawah 1,5 masih ada. Itu hanya kena 1%, 4% dari perusahaan. Ini dilema nggak buat perusahaan? Dilema juga, sama kayak kita karyawan. Karena apa? Ada inconvenience treatment kan, dimana karyawan akan komplain. Perusahaan dengerin nggak? Dengerin, tapi ya dengerin doang. Karena apa perusahaan mau bayarin lagi untuk ikut asuransi atau untuk ikut program yang seperti sekarang yang sudah berlaku? Akan sulit buat perusahaan untuk memberikan ya double cost untuk pelayanan kesehatan. Jadi ini akan ada problem. Sebenarnya kenapa ada problem? Bapak Ibu bisa kira-kira membantu saya nggak? Kenapa sih problem ini keluar? Padahal Jakarta Sehat nggak ada masalah. Karena problemnya, kalau menurut saya, opini saya pribadi, ini kan namanya jaminan sosial ya. Kalau yang namanya jaminan sosial itu suppose untuk safety net kan, normatif. Tapi dengan adanya kelas 2 sama kelas 1 ini normatif, basic, atau udah ada luxury-nya? Ada luxury-nya. Jadi ini adalah menurut saya jaminan sosial yang kebablasan. Dan Bapak Ibu, dampaknya kenapa saya katakan seperti itu, ini akan ada dampak yang lebih besar ke jaminan-jaminan yang lain. Kenapa? Karena kita ngiur. Kita masih ada 4 jaminan lagi loh Bapak Ibu. Ini baru 1 dari 5. Itu sudah 5%. Dapat sense-nya ya? Bapak Ibu nanti kan balik ke kantor atau besok kan mesti bicara dong gitu ya, apa yang didapat dari sini gitu. Ya, yang sudah pasti untuk jaminan kesehatan aja kita 5%. 5% only for BPJS Health. And we still have another 4. The other 4 ini akan lebih mahal lagi, akan lebih besar lagi persentase. Oke? Nanti akan saya hitung tuh berapa sih, dari mana sih dapat 600 triliun yang tadi saya sebutkan ya. How to derive the 600 trillion rupiah, you know, the money that they are going to manage, 1/3 APBN negara. Nah, ini yang untuk jaminan pensiun. Jadi jaminan pensiun ini sesuatu yang baru, tadinya nggak ada di jam sostek. Jadi partisipannya atau pesertanya tadi sudah saya katakan, dan kita harus mengiur. Yang akan kita dapatkan manfaatnya adalah upon attaining retirement age, pada waktu kita mencapai usia pensiun ya 55 tahun. Walaupun saat ini Bapak Ibu tentunya sudah tahu PNS itu sudah di usianya 58 berdasarkan undang-undang ASN. Dan Apindo, Depnaker sudah bicara untuk komersial sektor pasti akan ikut. Eselon 1, eselon 2 dari 58 sudah jadi 60. Ya. Dengan kata lain, kita akan diberikan kesempatan lebih lama lagi untuk mengiur, supaya nggak kurang nanti nilainya. Jadi manfaatnya akan diberikan dalam bentuk anuitas atau bulanan, ya, pensiunan bulanan. Dimana akumulasinya ini, ya, kalau kita pindah kerja itu bisa dibawa.
Kan kita memang iur nih, kan ada iurannya kita, walaupun ada juga iurannya dari perusahaan, itu boleh di carry over. Oke, nah ini yang tadi saya katakan, karena jaminan kesehatan tadi itu jaminan sosial yang kebablasan, impact-nya, konsekuensinya di other jaminan itu juga menerapkan ada luxury-nya. Yang harusnya normatif, safety net, dia juga jadi nggak terlalu normatif. Kenapa? Karena nilai yang harus diiur itu nilai 8% Bapak Ibu. Ya, berarti baru 2 jaminan saja sudah 5 plus 8, 13%. Jangan lupa belum selesai. Masih ada 3 jaminan lagi. 13%. Kalau tadi gajinya di cap 2 kali PTKP, ini 8 kali PTKP. Jadi kalau tadi kita pakai asumsi 5 juta, ini asumsinya 20 juta. Jadi teman-teman di sini yang gajinya di bawah 20 juta sampai dengan 20 juta akan dipotong 3%. Karena dari 8, 5 dibayarkan perusahaan.